Karena satu dan lain hal, Bapak dan saya baru bisa hadir dan menyelesaikan sarapan barusan. Karena Bapak harus melayani beberapa pasien dulu dalam rangka menyebarkan cinta beliau kepada tetapi alhamdulillah karena kita telah bisa berkumpul di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pertama kali Bapak akan melanjutkan studi tasawuf kita kemarin dengan memaparkan tentang konsep imanensi. Konsep imanensi adalah sebuah konsep tasawuf yang dipahami dan insya Allah juga dihayati ya Pak oleh Pak Muhammad Zuhri sebagai pribadi dan sebagai pejalan spiritual, yaitu yang kemudian secara teoritis akan dikenal sebagai martabat 7, yaitu satu gradasi dari curahan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya dan kepada sasaran pandangannya, yaitu manusia sendiri. Jadi selama 1 jam ini kita akan mendalami konsep itu, dan untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Pak Muhammad untuk memaparkan materi ini. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, menyambung percobaan kita mengenal sesuatu yang tidak bisa dikenal, yaitu Allah, wujud mutlak yang kami melewati simbol-simbol telah saya coba bagaimana kesadaran kita bisa menggapai wujud yang tidak dikenal, yang tidak bisa dikenal itu melewati simbol ya. Jadi ada satu setidaknya bahwa meskipun bukan merupakan sesuatu semacam identifikasi persona ya, tetapi adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh kesadaran yang paling lebih bahwa wujud mutlak itu ada dan harus ada, kan, karena tanpa tiadanya, kan, tanpa adanya wujud mutlak tidak ada wujud yang lain. Dan wujud mutlak itulah asal segala sesuatu. Dan wujud mutlak itulah segala nilai-nilai yang kita terima akan diminta tanggung jawab. Sehingga dengan adanya wujud mutlak itu kita memiliki perspektif nilai di dalam gerakan dan proses hidup kita, yaitu kembalikan segala hutang kita, segala kerugiannya lewat pengabdian yang total terhadap Rabbul. Wujud mutlak yang kita kenalkan sebagai ayat thabitat, ya, sebuah kenyataan, sebuah keadaan yang tetap, yang kemudian memproyeksikan dirinya, bukan dirinya yang hadir, yang hulul, yang ittihad bersatu dengan alam, tetapi dia bertajali, menyatakan diri sebagaimana kita. Perutamanya adalah bila kita menyatakan diri atau bertajali di dalam cermin tanpa kita masuk ke dalam cermin, tapi ada di kita, bayangan kita di dalam cermin, tanpa kita bersambungan dengan cermin, tanpa kita hadir atau bertempat tinggal atau bersatu ittihad dengan cermin, tapi kita bisa menyatakan diri dengan total, kehendak kita, gerak langkah kita, kreativitas kita tergambar di dalam satu cermin. Nah, ini istilahnya adalah bertajali. Jadi bertajali adalah menyatakan diri tanpa berpindah dari tempatnya, tanpa berhubungan dengan medan tempat ia bertajali. Itulah istilah Quran. Sehingga kita menolak paham apa itu namanya panteisme dan filsafat, bahwa setelah Allah menciptakan semesta alam, kemudian dia terserap ke dalam semesta alam itu merupakan hukum semesta atau rule of law ya, bukan. Jadi kalau Allah menjadi terserap
menjadi apa yang dibalik atau di dalam semesta ini, dia terpuruk, dia kehilangan kebebasan. Atau kata dikatakan alam sendiri itulah Tuhan. Padahal tidak, alam itu masih Allah. Nah, selain Tuhan, dia ada ciptaan. Dia ada ciptaan fisiknya. Fisiknya adalah buatan Tuhan. Kemudian saya ingin menjelaskan bagaimana ketika Allah sudah mulai diminta, sudah mulai memberi permohonan atau cerita atau kondisi meminta dari al-adab. Al-adab adalah ketiadaan, memiliki kondisi menunggu diberi wujud. Min satu itu menunggu digenapi supaya jadi satu. Min dua digenapi plus dua menjadi nol atau ditambah menjadi wujud. Jadi sifat-sifat ya, sifat-sifat sebelum ada, sifat-sifat alam ini sebelum ada, dia merupakan sesuatu hal yang negatif, yang kenyataannya tidak ada. Ya, dia memiliki sifat mengharap, dia memiliki sifat memohon, dia memiliki sifat fakir. Maka dia disebut al-qabilah, sang penerima. Dari mana dia menerima? Dari sang fa'ilah, sang pemberi, wujud sejati, wujud mutlak. Itulah yang akan memberikan miliknya, dari idenya, dari sifat-sifatnya yang sempurna, memberikan baju wujud kepada ketiadaan. Ketiadaan yang minta baju wujud, diberi baju wujud, tapi dengan perjanjian bahwa mereka itu harus mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Manifestasi dari ide memberi sehingga menjadi kenyataan pemberian. Ketika seseorang mau memberikan sesuatu kepada pihak lain, kan ada ide, ya, karena diminta, dia ide memberi. Dari ide memberi sehingga menjadi suatu kenyataan pemberian itu ada suatu proses. Namanya proses penurunan. Proses penurunan dari ide menjadi kenyataan. Seperti apa? Analognya seperti apa? Ketika kita mau menciptakan sebuah ide, maka kita harus memiliki kerangka. Apa yang pertama kali harus saya buat untuk tahap pertama? Kemudian tahap kedua, setelah tahap pertama ini selesai, tahap kedua apa yang seharusnya saya lakukan? Tahap ketiga, tahap keempat, sampai akhirnya menjadi mobil. Jadi dia memiliki suatu kerangka penurunan dari ide menjadi real, menjadi kenyataan. Tidak begitu saja ide keluar terus realisasi atau kenyataan itu lahir. Ya. Jadi dari ide menciptakan mobil untuk menjadi mobil itu ada tahapan. Tahapan disebut tahapan penurunan dari sesuatu yang asalnya konsep menjadi kenyataan. Turun dalam dimensi sehingga menjadi dimensi real. Nah, konsep itu disebut konsep martabat manusia. Ada 7 penurunan, ada 7 tingkat. Tapi tingkat pertama bukan merupakan sesuatu ayat. Tingkat pertama bukan merupakan sesuatu keadaan. Tingkat pertama hanya sebuah martabat yang disebut martabat tak kalah Allah seorang diri. Selain itu adalah ketiadaan. Allah seorang diri. Selain dia tidak ada apa-apa. Itu ketiadaan, tapi ketiadaan itu ada. Itulah disebut martabat pertama. Martabat pertama disebut sebagai martabat ahadiyah. Tuhan dalam keadaan seorang diri.
Tuhan dalam keadaan seorang diri itu tidak bisa digambarkan karena dia wujud mutlak. Tak ada gambaran apapun yang bisa dari apakah itu jenis malaikat, nabi-nabi, tidak ada yang bisa tidak tergambarkan. Sesuatu yang tidak tergambarkan bagaikan sesuatu. Wah, itu lalu lukisan-lukisan macam-macam, tapi lukisan itu hanya sebuah lukisan saja, tidak akan menjelaskan. Itulah kata seseorang yang mengimajinkan. Itulah saat tidur panjang. Tidur panjang karena semuanya masih dalam keadaan utuh, tidak ada gerakan, tidak nampil sifat, tidak nampil aktivitas, yang ada hanya dia. Ada yang menjadi sebagai satu tidur panjang, kekosongan yang tidak bertepi, tetapi bukan kosong, tapi ada. Kekosongan yang tidak bertepi, tetapi ada. Bahasa Jawa indah lagi. Ada yang Jawa? Hah? Kalau Jawa, kalau para wali Jawa mengatakan wang, wong, suwung kan mengkuorno. Wang, awang seperti angkasa. Wong itu yang tinggi, suwung itu kosong kan mengkuorno yang mengandung ada. Kosong yang mengandung ada, suwung kan mengkuorno. Itu adalah dia. Ketika Allah Azza mulai melayani permintaan wujud dari hakikat-hakikat ketiadaan di dunia wujud. Nah, wujud yang pertama kali diciptakan itu merupakan manusia. Yang kedua, barulah merupakan kenyataan yang pertama, akhir yang pertama. Nah, ini saja karena ada situ. Oh ya. Dari yang pertama ketika Allah sendirian, kemudian dia mulai meng-create, mulai memberi wujud pada permintaan dari satu dimensi ketiadaan al-adam. Maka apa yang diciptakan pertama kali, apa yang diwujudkan pertama kali disebut sebagai martabat kedua, yaitu martabat wahdah. Inilah baru yang kelihatan. Yang ketika Allah sendirian tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang bisa, tidak ada keadaan. Barulah ini ada keadaan. Ini merupakan suatu akhir yang pertama. Keadaannya seperti apa pada martabat penurunan ini? Penurunan yang pertama dari yang awal adalah standarnya, titik berangkatnya. Yang pertama adalah wahdah. Seperti apa keadaannya? Semesta alam masih berupa sesuatu globe yang berbentuk global. Semuanya dalam keadaan belum terfasalkan. Calon langit, calon bumi,
calon galaksi-galaksi, calon dari partikel-partikel yang membentuk benda-benda dan makhluk-makhluk sejak makhluk benda mati, tumbuh-tumbuhan, hayawan dan manusia belum terpisahkan. Jadi masih berada dalam situasi global sama, tidak diketahui mana calon langit, mana calon bumi, mana calon tumbuh-tumbuhan, mana calon bakteri, mana calon fisik manusia. Seperti apa keadaannya? Seperti sebutir buah, sebutir biji kacang, atau sebutir biji asem. Tak kala dia masih biji, tak seorang pun bisa mengatakan calon daun itu di sebelah mana, calon pohon di sebelah mana, calon akar, calon ranting, calon cabang, dan buahnya dan bunganya. Tidak, masih membaur global. Itulah keadaan pada martabat kedua, wahdah. Kata-kata wahdah mengingatkan kita akan adanya sesuatu, makom, suatu aliran yang disebut wahdatul wujud, kesatuan wujud. Orang yang mempunyai ideologi di dalam tasawuf, orang yang ingin memiliki suatu ideologi yang namanya ideologi wahdatul wujud, bersatu dengan seluruh wujud, adalah menghilangkan semua bentuk-bentuk yang terfasalkan, menjadi membaur dengan semesta alam, bukan membaur dengan Tuhan, membaur dengan semesta alam wujud. Sehingga tidak tampak bunga, tidak tampak dahan, ranting, daun, akar, tidak, tetapi semua adalah kondisi yang sama. Ini adalah ayun yang pertama. Setelah ini terjadi, proses selanjutnya, penurunan yang selanjutnya adalah wahidiyah. Inilah keadaan yang kedua. Ketika di dalam martabat wahidiyah, segala-galanya sudah terfasalkan. Calon akar adalah ini, calon pohon ini, calon tumbuh-tumbuhan sudah memiliki karakter-karakter, sudah memiliki kiblat-kiblat, sudah memiliki potensi-potensi yang akhirnya mewujudkan kenyataan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Memfasalkan setiap bagian dari yang semula berbentuk berbeda, menandakan di dalamnya setiap fasal itu sudah memiliki potensi, kemungkinan, karakter-karakter, kiblat-kiblat yang pasti. Artinya yang akan menjadi daun tidak memiliki kemungkinan bisa menjadi akar, yang akan menjadi akar tidak memiliki kemungkinan untuk menjadi kulit, kayu dan sebagainya dan sebagainya. Yang akan menjadi manusia tidak akan memiliki kemungkinan menjadi binatang, binatang tidak menjadi tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Seperti jenis-jenis partikel-partikel yang memiliki karakter kiblat gerak yang khusus, bahkan lebih lembut daripada partikel-partikel itu sendiri. Itu merupakan sesuatu karakter yang ada di dalam gen-gen gitu. Misalnya di dalam tubuh manusia, menciptakan suatu sel-sel dari kalori yang masuk ke dalam tubuh, kemudian diantarkan oleh darah sel-sel hidup itu untuk membenahi, menciptakan sesuatu itu khusus, meskipun tampaknya sama, tetapi tidak sama. Sel yang dikirim untuk menciptakan telinga kiri
Berbeda dengan sel yang dikirim untuk menciptakan telinga kanan. Karena meskipun bentuknya sama, tetapi dia bertolak belakang. Yang sini kan ngadepnya sana, yang sini ngadepnya sini. Ya. Dan mekanik mereka taat pada aturan itu. Jadi sel pembentuk telinga kanan tidak akan lari ke kiri sehingga kebalik nanti. Yang ke kiri tidak ke kanan, begitu pula mata, begitu pula tangan. Kita mengatakan kembal, tapi sesungguhnya bukan kembal, kebalikan. Jadi apa yang di sebelah kanan itu kebalikan dari apa yang di sebelah kiri, cuma dia serupa. Di situ sudah ada karakter. Setelah itu martabat selanjutnya, penurunan selanjutnya adalah bagaimana dia bisa mengarah pada kesempurnaan yang sudah ditentukan, yaitu yang terfasalkan itu. Calon bumi, bagaimana supaya bisa jadi bumi? Calon manusia, bagaimana supaya bisa jadi manusia? Calon benda mati, bagaimana dia bisa menjadi benda mati? Tumbuh-tumbuhan dan semua segala macam eksistensi atau wujud makhluk perlu diberi kekuatan oleh Allah, diberi kekuatan, punya kecenderungan, punya karakter, tapi belum mempunyai kekuatan eksis, mewujudkan diri. Diberi kekuatan untuk mewujudkan diri sesuai dengan rencana yang terfasalkan, nanti dia diberi tenaga. Tenaga itu disebut roh. Maka yang keempat ini disebut alam roh. Setiap sesuatu diberi roh, pasir diberi roh, tumbuh-tumbuhan diberi roh, hayawan diberi roh, manusia diberi roh. Semua eksistensi yang direncanakan, yang sudah terpasakan, diberi tenaga untuk menjadi sebagaimana yang dimaksud. Nah, tenaga menjadi tenaga eksis itu, menjadi dirinya itu disebut roh. Jadi pengertian roh itu bukan hanya manusia. Sungguhnya benda mati itu juga punya roh, roh benda mati. Seperti apa roh benda mati itu? Roh benda mati itu dahsyat. Bila seseorang ahli kimia, bila seseorang ahli teknologi sudah bisa menyiasati, mengharuskan tenaga yang ada di dalam benda mati, bisa membunuh ribuan manusia. Listrik. Ada sesuatu kekuatan dahsyat di dalam benda mati. Oh, benda mati, yaitu magnet atau listrik. Setiap sesuatu memiliki medan magnet, berarti di dalam sesuatu memiliki sesuatu roh. Tapi roh benda mati lain dari roh hidup. Roh benda mati hanya bisa mengeluarkan sesuatu kekuatan yang tidak disadari. Listrik itu tidak sadar dirinya. Tapi listrik itu adalah roh benda mati. Roh makhluk itu tumbuh-tumbuhan, dia sudah memiliki kesadaran. Tidak seperti roh benda mati. Kesadaran yang ada di dalamnya hanya kesadaran sekedar tumbuh dan berkembang biak. Roh hayawani lebih tinggi lagi, tidak hanya tumbuh dan berkembang biak, tapi dia bisa memiliki sesuatu kesadaran akan mengawasi. Ada ruang lain, di sini tidak ada air, pindah, tumbuh-tumbuhan tidak punya. Rohnya lebih akurat, lebih tinggi derajatnya. Roh hayawan, dia mengetahui ada ruang, dan oleh karena itu bisa menyerang dan bisa bertahan bila diserang. Sampai kepada roh manusia lebih hebat lagi, dia mengetahui waktu, dan oleh karena itu dia bertanggung jawab terhadap
perbuatannya. Kalau sekarang berbuat, besok pagi ada waktu boleh saja dibalas oleh orang, lalu ada kesadaran hukum. Hakikat segala sesuatu adalah roh. Yang disebut roh itu adalah tenaga untuk eksis, tenaga untuk mewujudkan diri. Bila roh tidak ada, maka dia hanya bahan. Dia hanya bahan. Tidak akan bisa menjadi sebagaimana karakter-karakter yang ada di dalam bahan. Jadi diberi tenaga untuk mengada, untuk mewujudkan diri. Jadi bahwa segala sesuatu itu hakikatnya roh, itu benar. Tapi roh itu bertingkat-tingkat. Maka animisme itu benar. Yang salah animisme, dia menyembah roh. Itu animisme itu benar. Segala sesuatu hakikatnya adalah batu itu ada roh, punya roh batu, roh kerikil, roh tanah, roh. Betul. Karena roh itu adalah tenaga untuk mewujudkan diri. Allah yang memberi. Dan roh itu memiliki tingkatan-tingkatan. Cuma salahnya animisme setelah mengetahui bahwa segala sesuatu hakikatnya roh, lalu disembah. Padahal dia roh tinggi. Manusia kan roh paling tinggi di antara roh-roh yang lain, bahkan lebih tinggi daripada roh malaikat. Mengapa harus menyembah roh benda mati? Itu kesalahan animisme. Setelah diberi roh, maka berproseslah melewati kurun zaman menjadi wujudnya sendiri-sendiri, sesuai dengan kemungkinan, sesuai dengan potensi, sesuai dengan karakter-karakter yang sudah diterapkan sebelumnya ketika Allah memfasalkan di dalam martabat wahidiyah. Maka dia tidak akan meleset untuk menjadi sesuatu sebagaimana ketika pertama kali difasalkan. Kemudian wujud. Tapi apakah sudah wujud? Belum. Belum. Karena apa? Belum punya gambaran seperti apa nanti wujudnya kalau jadi. Yang disebut Merkuri itu seperti apa wujudnya? Karena kondisinya harus dekat dengan matahari. Yang kedua adalah Venus. Bagaimana wujudnya? Masanya, ukurannya. Kemudian bumi yang menjadi tersempurna yang di dalamnya ada kehidupan. Belum punya gambaran. Belum diimajinkan bentuknya. Maka diberilah bentuk khusus sesuai dengan muatan yang ada di dalamnya. Setiap sesuatu ada muatan. Setelah muatan diberi roh untuk eksis, maka dia butuh roh. Seperti apa saya mewujud supaya tidak keliru. Tidak keliru itu supaya tepat. Konsepnya, wujudnya, konsepnya terfasalkan. Misalnya karakter-karakternya, potensinya, ya, sifat-sifatnya, kemungkinan seekor kambing tidak diberi gagak seperti apa kambing, jadinya semacam kerbau karena tidak ada imajinasi tentang kambing. Ini menjadi salah. Maka dia butuh bentuk image. Nah, bentuk image baru diciptakan setelah roh dibuat. Merupakan martabat kelima. Dalam bentuk apa dia nanti wujud? Dalam bentuk alam mithal. Ya, alam mithal. Ini suatu konsep yang luar biasa, terutama kalau kita mau mempunyai daya, mempunyai bakat sebagai seorang kreator di dalam perindustrian, di dalam menciptakan benda-benda, mesin-mesin, urutannya persis seperti ini. Dan urutan penurutannya sejak global hingga mendetail seperti ini. Menciptakan mobil ini. Sebelum alam mithal ini
Alam mithaliyah berganti-ganti. Nah, jadi orang Jepang itu menguasai alam mithal. Kalau sekarang modelnya ini 3 tahun model itu sudah bosan. Nah, alam mithal berhenti. Yamaha tahun ini modelnya di Yamaha tahun mesinnya sama, alam rohnya sama. Tapi modelnya alam misalnya yang terpenting untuk memenuhi selera manusia. Karena manusia itu bosan dengan bentuk-bentuk yang sama, maka dia menguasai alam imajinasi. Di sini seni memiliki kedudukan yang tinggi. Seni itu alam bentuk, menguasai alam bentuk, alam imajinasi. Dalam segala seni sastra membutuhkan satu ungkapan-ungkapan bahasa, idiom-idiom yang tepat untuk bisa mendukung makna. Nah, juga dalam seni rupa, sapuan-sapuan kuas, warna dan sebagainya yang mendukung situasi yang dikehendaki. Dalam sculptor, memahat tekstur-tekstur yang bisa menghidupkan perasaan. Kalau dalam teknologi, ya, seperti pabrik mobil itu, gimana dia mau mengimagekan apa? Ya, setelah alam mithal, jadi maka baru diberi fisik. Fisik baru diberi, namanya alam ajsam, jisim itu fisik. Ajsam. Setelah kerangka model, nah ini dia alam misal, kerangka modelnya sudah jadi, ya. Model mainan, model mobil atau model apa sudah jadi, barulah bahan diberi, bahan fisikalnya. Setelah bahan diberi pada model ada, roh sudah ada, dan rencana pemfasalan sudah ada, maka jadilah dia kenyataan alam semesta yang sudah di dalamnya mengandung sesuatu kandungan yang sesuai dengan konsep atau kehendak Tuhan, fasal-fasal itu tadi, yang di dalamnya diberi tenaga atau roh oleh Allah untuk eksis. Ya, tapi eksis di dalam bentuk tertentu yang tepat sesuai dengan isi alam mithal. Desainernya, ini pencipta desainnya, setelah mithal seperti inilah gambarannya, baru diberi materinya. Kalau bangunan ya semen, pasir, batu bata, barulah menjadi sebuah struktur. Sejak awal ketika masih ide hanya Allah saja yang punya, sehingga merupakan sesuatu ide global, kemudian ide ini terfasalkan, nah kemudian diberi isi kandungan, kemudian diberi desain, setelah diberi desain akhirnya baik, kemudian diberi sasar ajsam. Barulah semesta alam tampak nyata ada. Barulah proses penyempurnaan alam semesta sebagai medan tempat memberlakukan sifat-sifat Allah. Ya, sifat Allah dulu diam di dalam dirinya, tidak memancar dari zatnya ketika dia belum membuat sesuatu. Setelah medannya dibuat, sekarang mau kasih sayang ada yang dikasih sayangi. Sekarang mau berkuasa ada yang dikuasai. Sekarang mau adil ada yang diadili. Sekarang mau memberi ada yang diberi. Sekarang mau memaafkan ada yang dimaafkan. Karena sudah ada medan, barulah diketahui bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat yang luar biasa tingginya. Sebelum ini ada medan tempat operasional sifat-sifat mulianya ini ada. Tak ada seorang pun tahu bahwa Tuhan itu himpunan sifat-sifat mulia, karena tidak tampak, karena belum memancar dari zat, belum ada medan tempat dia memproyeksikan, memancarkan. Setelah alam ada, baru tahu, oh tiba-tiba Tuhan itu maha cerdas, oh tiba-tiba Tuhan maha kreator. Bukan tiba-tiba, bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu jebul apa?
Tidak. Nyatane ya, jadi nyatane ya, bukan tiba-tiba sejak sedia kala nih lagi baru tahu. Sebelum itu masih belum tahu karena belum terekspresikan, belum ada medan untuk mengekspresikan. Setelah dijalan baru tahu ya maha kreator dia. Segala ciptaannya tunggal, sebenarnya tidak pakai tiruan, tidak pakai bahan. Dan kemudian sifat-sifat itu lalu menjadi dikenal, menjadi terekspresikan karena ada medannya. Ekspresi yang pertama nempel pada setiap hasil kreativitas, tidak berupa kata-kata. Mengapa gunung itu harus begini? Itu nempel tadi. Mengapa air itu harus begini? Nempel. Sifat-sifat Tuhan itu inheren di dalam makhluknya. Bukannya kita ucapkan ini. Kesadaran kita menangkap yang inheren lalu menerjemahkan dalam bahasa, lalu menjadi kata-kata, menjadi nama-nama. Itu hanya sebuah tutup dari kenyataan yang inheren, yang ada secara di sisi dalam. Maka alam azam itu menjadi berkembang dari zaman primer, zaman sekunder, zaman tersier, zaman kuarter, sampai zaman hadirnya makhluk yang disebut manusia. Hadirnya makhluk yang bernama manusia terus. Akhirnya dari jenis makhluk itu ada yang relevan untuk dikembangkan dan kelak akan menjadi teman dialog Allah yang paling mesra, yang paling cocok, yang disebut manusia. Sejak primitif terus akhirnya lahir, optimalnya lahir adalah hadir partner dialog Rabbul Alamin Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah martabat yang ketujuh disebut martabat insan kamil. Proses miliaran tahun sejak masih dalam keadaan bahan alam yang global, terfasalkan, dipasang tenaga untuk ada, diberi imajinasi bentuk-bentuk, kemudian diberi jisim, diberi bahan, sampai akhirnya lahirlah partner dialog yang disebut Habibullah, kekasih Allah ya, merupakan sesuatu urutan yang berada dalam 7 degradasi penurunan dari Rabbul Alamin, dari Allah ke ciptaannya. Maka, kalau begitu apa yang dituju di dalam kreativitas penurunan ini? Yang dituju adalah yang terakhir. Tujuan itu yang terakhir. Wahdah dibuat untuk hadirnya wahidiyah, karena wahidiyah tidak mungkin sebelum ada wahdah. Kemudian alam dibuat karena untuk hadirnya selanjutnya dalam bentuk yang terfasalkan supaya bisa menjadi eksis, diberi tenaga. Juga alam misal diberikan karena ada suatu roh yang ingin keluar menciptakan diri, menyatakan diri, maka diberi misal. Alam ajam diberi bahan karena dia butuh real. Kemudian akhirnya jadi semuanya ini dibuat untuk yang ketujuh, sebagai medan hadirnya yang ketujuh insan kamil. Maka yang ketujuh adalah intisari kreativitas Tuhan. Itu tujuan kreativitas Tuhan adalah menghadirkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam ilmu tasawuf, dia adalah merupakan sesuatu intisari kejadian.
tujuan terakhir yang pertama kali diidekan, yang pertama kali diidekan, yang pertama kali dibuat. Loh, yang pertama kali dibuat kan wadah. Loh, itu kan persiapan. Sebelum membuat wadah kan sudah tahu bahwa yang akan dihadirkan adalah insan kamil. Dia tidak akan membuat alam wadah, kemudian wahidiyah, alam roh dan misal, kalau tidak menghadirkan ini. Jadi yang disadari yang pertama kali adalah menghadirkan Rasulullah SAW. Nah, medannya baru dibuat bertahap. Tujuannya ini, tujuan yang terakhir itulah yang pertama. Yang terakhir itulah yang pertama diniati. Maka semesta alam itu diciptakan dari Nur Muhammad, bukan panjangan dari apa yang disebut Nur Muhammadiyah, yaitu cahaya. Nur Muhammad itu bukan fisiknya Muhammad, ya, bukan fisiknya, adalah esensi, ya, adalah esensinya Rasulullah. Kalau fisiknya kan sudah selesai, sekarang sudah wafat. Kalau Rasul, dia adalah ingin menghadirkan esensi yang disebut Nur Muhammad. Kepada siapa Allah bisa berdialog dengan mesra, dengan jelas, saling bisa menanggapi kehendak yang satu dengan yang lain. Dalam suatu hadis yang saya kutip kemarin, Rasulullah mengatakan, Allah bersabda, kami kutip, laulaka Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jika tidak karena engkau, wahai Muhammad, tidak diciptakan cakrawala ini. Jadi inilah tujuan, dan tujuan itulah yang pertama diingat sebelum memulai segala sesuatu. Ini nanti akan menjadi sesuatu ilmu yang luar biasa. Karena biasanya orang itu hanya tujuan itu kan yang terakhir. Tidak, tujuan itu yang pertama. Nah, kalau tujuan jatuh terakhir tidak akan bisa sampai. Tujuan itu yang diingat pertama sebelum memulai segala sesuatu. Yang terjauh itu yang diingat pertama sebelum memulai. Nah, ketika mulai itu hanya menciptakan medan buat hadirnya tujuan. Maka menyatukan antara yang awal dan yang akhir. Niat adalah yang awal, tujuan adalah yang terakhir. Merupakan suatu prinsip kehidupan bahwa yang harus ada di dalam diri setiap eksistensi insan, setiap makhluk harus ada tujuan. Kalau tidak akan sampai. Tujuan itu apa? Pulang balik kepada Allah. Harus percaya bahwa Allah itu ada. Untuk sampai kepada tujuan baru segala-galanya itu harus ilmu, harus berini, harus dengan nanti ada tatanannya sendiri. Ya. Tujuan yang terakhir itu yang dipancangkan pertama kali sebelum orang melangkah menuju proses menjadi, sebelum proses penciptaan, sebelum proses aktual. Ya. Harus sudah ada tujuan. Kalau tujuan ini tidak ada, dia tidak akan sampai pada sesuatu. Dia tidak punya tujuan, tidak akan sampai pada sesuatu yang dikehendaki, atau dia tidak tahu mau kemana. Artinya dia bukan manusia. Yang disebut manusia harus sadar bahwa dia memiliki tujuan, dan tujuan itu harus yang terakhir, harus disiapkan, semayamkan di dalam dada, dan sebagai ukuran mempertimbangkan segala langkah proses menjadi, proses hidup, proses mengungkapkan diri, proses perencanaan, proses penciptaan, kreativitas, hingga akhirnya mengambil yang terjauh, diletakkan pada yang terdekat, yaitu di dalam hati. Merupakan suatu prinsip proses agar dia tidak hilang di dalam proses, agar dia eksis, agar dia ada, agar dia yakin terhadap apa yang ia lakukan, kebenaran yang ia lakukan. Karena setiap melakukan sesuatu tujuan menjadi
pertimbangan yang pertama kali. Sampai atau tidak kalau saya melakukan ini, menyampaikan saya pada tujuannya, gimana? Maka setiap aktualisasi diri seorang muslim harus dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau ke sana menuju pada Allah yang Maha Rahman lagi. Tujuan saya mau ke sana. Kalau tidak, hilang amalahnya, tidak ke sana, tidak mendukung kita untuk sampai ke sana. Niatannya di aktual, meletakkan tujuan yaitu Allah dalam hati, diucapkan di dalam lisan supaya sadar, supaya mempengaruhi warna kreativitas, warna perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep ini setelah kita dalami ternyata tidak ada satu konsep kreativitas penciptaan di dunia yang tidak melewati martabat 7. Bikin rumah, bikin mobil, bikin pesawat terbang, bikin apa saja. Coba yang ahli di dalam hal teknologi, cocokkan penurunan ide menjadi real dengan sistem martabat 7. Semua teori kreativitas memakai ini. Tidak ada sesuatu yang langsung memfasalkan, pasti global lebih dahulu. Dari global baru difasalkan, dari global baru difasalkan. Setelah difasalkan diberi tujuan, diberi kekuatan, roh, kekuatan untuk eksis, kemungkinan karakter, ya, potensi, itu roh. Setelah itu dalam bentuk apa nanti akan lahir, baru desain buat alam mithal. Setelah desain sempurna baru alam ajsam, baru diberi bahan. Setelah diberi bahan baru diuji coba untuk mencapai kamil. Terus berarti diuji coba baru melakukan 2 mobil berjalan 2 kilo jeblos, tidak sampai menjadi kamil, tidak layak jual. Ya. Jadi dari wujud manusia yang pertama sampai kamil ini merupakan suatu uji coba yang perlu. Jadi apa yang diutarakan, apa yang disampaikan di dalam konsep penurunan dari ide ke alam liar merupakan keharusan proses penciptaan yang ada di dalam kesadaran akal manusia. Alangkah hebatnya Islam. Okay? Islam bukan kepercayaan, Islam logis. Islam ini logis, keharusan proses. Keharusannya melewati begini. Coba membuat yang lain atau dibolak-balik tidak jadi. Harus seperti ini. Dan pada akhir pasti dengan uji coba. Karena turun antara alam ajsam dengan insan, turun ketika semesta sudah ada sampai hadirnya manusia. Itu kurunnya panjang. Hadirnya manusia primitif sampai lahir Muhammad Rasulullah SAW itu juga panjang. Sampai mencapai kamil, uji cobanya sekian. Sampai berlaku dia bisa menjadi teman dialog Tuhan. Apalagi dari ini tidak bisa mengukur waktu. Yang bisa mengukur waktu kan wilayah kita, ya, yang wilayah sejarah yang bisa diukur. Zaman primer, ya, zaman sekunder, tersier itu bisa diukur. Zaman sebelum itu kita tidak bisa mengukur. Atau mungkin boleh jadi waktu belum ada. Ya. Jadi apa yang ditawarkan oleh Islam dalam proses penciptaan, ya, merupakan sesuatu mekanisme yang sudah ada di dalam diri, ada di dalam alam, dan ada di dalam kemungkinan kreativitas selanjutnya. Menandakan ini konsep yang satu. Bila apa yang ada di dalam alam sama dengan apa yang ada di dalam dirimu, dan apa yang ada di dalam kemungkinanmu itu sudah sama, menandakan ini kreatornya sama. Yang menciptakan alam itu yang menciptakan diri saya karena disiplinnya sama, dan sama dengan yang menciptakan kemungkinan diri saya, yaitu ide-ide yang akan kita lahirkan kelak. Harus melewati mekanisme ini. 3 hal, yang alami, yang manusiawi, dan yang kemungkinan, merupakan sesuatu, harus ada sesuatu standar yang sama karena berasal dari sesuatu yang sama, yaitu sang kreator.
Maka memahami ini terlalu dini menyebabkan kita kalah dengan dunia barat. Karena kita paham ini terlalu dini. Mestinya paham dulu-dulu, wong ini sudah sejak dulu, sejak zaman Ibnu Arabi. Tetapi tidak dibaca bahwa proses kreativitas itu begini, bahwa proses timbulnya ide hingga menjadi realitas hingga layak pakai melewati prosedur yang demikian. Dari sang mutlak penurunan menjadi semesta alam melewati itu martabat 7 merupakan konsep kreativitas sejak dari ide hingga menjadi real. Kemudian setelah sampai bawah terlibat sebuah aturan lagi setelah kita menjadi manusia. Medan. Setelah kita menjadi manusia secara sempurna, berakal, berpikiran, ya, bisa menangkap secara objektif, bisa menangkap segala sesuatu sesuai dengan kenyataannya, dia mendapatkan sesuatu cara untuk aktual, cara untuk berpikir, cara untuk merencana, cara untuk kreativitas yang tersimpul di dalam sebuah hukum yang namanya paradigma, yang disebut paradigma atau akidah Islamiyah, paradigma Islam. Setelah turun, kita terlibat ke sebuah paradigma, yaitu satu pijakan yang tidak boleh tidak, ya, harus konseptual. Konseptualnya itu bukan karena itu dipercaya sebagai suatu doktrin, tetapi bila tidak demikian berarti tidak masuk akal. Konsep itu harus masuk akal. Maka paradigma Islam atau akidah Islamiyah atau rukun iman itu bukan kepercayaan. Bukan kepercayaan. Hukum proses. Ya. Hukum proses sejak dari potensi mencapai kepada tujuan. Bila tidak melewati, ya, ini tahap-tahapnya dengan benar, tidak akan sampai pada tujuan. Jadi keharusan berpikir, keharusan bertindak, keharusan di dalam menyelenggarakan kebolehan-kebolehan dan persyaratan-persyaratannya, batas-batasnya merupakan sesuatu yang tidak bisa digeser, tidak bisa ditambah, tidak bisa kurangi, tidak bisa direvisi. Ya. Nanti dicoba setelah kita coba digeser, coba dikurangi dan coba direvisi, tidak akan jadi. Dan ini satu-satunya paradigma yang diturunkan oleh para nabi yang berakhir dengan Rasulullah Muhammad SAW. Di dalamnya mengandung suatu kepastian, ya, tahapan, ya, sejak seseorang merupakan himpunan potensi hingga diungkapkan menjadi realitas sesuai dengan tujuannya, yaitu keabadian, maktutilah, harus melewati tahap demi tahap, syarat demi syarat, batas demi batas yang ditentukan. Kalau tidak akan sampai. Terus dengan demikian agama itu memastikan, agama itu tidak boleh jadi. Boleh jadi sampai surga, coba-coba kita percaya ini boleh jadi. Bukan, agama itu bukan untung-untungan, agama itu kepastian. Yang untung-untungan kan yang melakukan, malas-malasan, saya malas-malasan aja lah.
Kalau malas-malas itu beruntung ya bisa sampai ke yang untung-untungan itu cara melaksanakannya. Tapi agamanya ada sebuah kepastian. Siapa serius sesuai dengan jalan yang ditawarkan oleh Allah, pasti itu janji Tuhan. Maka akidah Islamiyah bukan merupakan sesuatu kepercayaan atau doktrin kepercayaan, tapi merupakan keharusan proses. Keharusan proses karena di dalam proses ada berpikir, keharusan cara berpikir, keharusan proses, keharusan di dalam berkreativitas, keharusan di dalam segala aktualisasi dirinya di dalam rangka menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya yang disebut kudrat atau kekuasaan atau potensi, hingga mencapai sesuatu yang dituju menjadi abadi, mendapatkan martotilah. Nah, disebut sebagai landasan pemikiran Islami, paradigma Islam, atau ikatan-ikatan akidah Islamiyah, ikatan-ikatan Islam kali yang kuat, akidah Islamiyah. Peninggalan dari Rasulullah sebelumnya, kita tidak bisa mensejarahkan secara pasti, tapi tiba-tiba sudah sampai kepada Sayyidina Daud alaihissalam tentang segitiga esensial dan segitiga eksistensial yang ketika dia dipadukan menjadi bintang 6 Daud atau bintang Solomon, yang merupakan satu pijakan rukun iman atau akidah Islamnya. Ada 3 landasan esensial, 3 dasar esensial bahwa segala sesuatu yang ada di alam cakrawala pasti berasal, dan asalnya pasti bersifat mutlak. Maka segala sesuatu harus memiliki asal menurut logika, menurut akal. Tidak ada sesuatu yang tidak berasal di dunia, pasti berasal. Dan asal yang paling final pastilah yang mutlak. Maka adanya sesuatu yang disebut asal, titik berangkat semua yang ada adalah keharusan akliat, keharusan logika. Bila tidak, logika tidak bisa membenarkan, akal manusia tidak membenarkan bahwa sesuatu itu ada sesuatu yang tidak berasal, itu malah tidak logis. Segala sesuatu harus berasal, dan asal segalanya yang paling final haruslah bersifat mutlak. Itulah yang kita sebut Allah sebagai asal. Segala sesuatu yang ada di dunia ada di dalam batas tertentu. Tunjukkanlah sesuatu yang ada di dunia yang tidak dalam batas tertentu. Tidak ada. Segala sesuatu ada di dalam batas. Merupakan prinsip yang kedua terhadap yang esensi. Segala sesuatu yang ada di dunia pasti memiliki tujuan tertentu, punya kiblat tertentu. Tunjukkan sesuatu yang tidak ada tujuannya dari benda-benda. Karena Allah An-Nafi, zat yang maha memberi manfaat, ciptaannya tidak ada yang tidak bermanfaat. Bahwa segala sesuatu pasti punya asal, dan asal adalah pasti yang bersifat mutlak. Segala sesuatu wujud di dalam batas, dan tidak ada sesuatu wujud yang tidak ada batasannya. Allah telah menjadikan Allah terhadap segala sesuatu ada batasnya, ketentuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak sia-sia semua ini kau ciptakan. Berarti ada manfaatnya, ada tujuan.
Fakina ada benar. Sambungnya fakina ada benar. Oh, habis mengatakan Rabbana makhlukat hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia semuanya ini kau ciptakan. Maha suci engkau dari perbuatan sia-sia. Sambungnya kok lain. Kok fakina ada benar. Kok kalimat tadi, kalimat sebelumnya tidak ada ancaman kok. Tiba-tiba sambungnya kalimat kok fakina ada benar. Ini kalimat macam apa Quran ini? Kalimat kan harusnya terakhir itu sambungan dari berikutnya. Kalimat ini kalimat ke dalam, bukan kalimat menerangkan keluar. Kalimat menerangkan kesadaran. Ya Allah, semuanya ini tidak sia-sia kau ciptakan. Maha suci engkau subhana Allah suci engkau dari berbuat sia-sia. Lanjutnya fakina ada benar. Maka bila saya salah menganggap, bila saya salah prasangka bahwa ada sesuatu yang tidak bermanfaat, maka bila saya jangan masukkan saya dalam azab neraka. Sikap kita ini banyak kalimat-kalimat begitu dalam Al-Quran. Bukan kalimat menerangkan sesuatu objek, tapi kalimat yang menanggapi sikap yang salah dari kenyataan yang dibuat Tuhan. Semuanya itu tidak sia-sia ya Allah. Kau mau suci dari berbuat sia-sia. Bila saya sampai atau saya sampai lupa tidak sadar mengatakan bahwa ada sesuatu yang sia-sia. Wah, sia-sia penyakit ini didatangkan kepadanya. Ini berarti menganggap Tuhan itu tidak pintar, lebih pintar kita. Wah, sia-sia kegagalan ini, sia-sia kejatuhan ini, sia-sia penderitaan ini, sia-sia pengorbanan ini. Ini menganggap Tuhan tidak bijaksana. Dibikin Tuhan pasti ada manfaat. Nah, karena nafsu manusia itu sok tergesa mengatakan sia-sia apa yang dibuat oleh Allah, dia dolim, dia kena dampak akan disiksa. Fakina ada benar lihatlah saya dari api neraka. Segala sesuatu sedemikian ini kita sebut sebagai esensial. Esensial itu sesuatu kenyataan yang tak tampak, tidak ada wujudnya tetapi ada secara konsep, ada secara esensi. Asal itu apa? Tidak ada wujud barangnya. Batas itu apa? Tidak ada wujud barangnya. Ini batas bukan, itu bukan batas, itu kan besi. Itu batas bukan batas, itu tembok. Batas itu esensial. Tujuan itu juga esensial. Sesuatu yang esensial, sesuatu yang bersifat abstrak, yang melatar belakangi sesuatu yang bersifat nyata. Sesuatu yang bersifat nyata itu bila tidak memiliki latar belakang yang bersifat esensial, dia tidak ada. Yang wujud itu mempunyai kerangka, yang tidak wujud, yang kerangka yang tidak wujud, yang tidak kelihatan itu yang disebut esensi. Nah, inilah tiga kerangka wujud semesta. Asal, batas, maka asal merupakan sesuatu yang tidak boleh ditantang, yang kita sebut terus-menerus bahwa kita berasal dari Allah dan akan pulang pada saat asal, terutama pada momen-momen kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah, asal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya ilaihi kepadanya raji'un. Pengetahuan tentang asal itu sangat kuat di dalam setiap hati mukmin. Karena ucapan-ucapan harian untuk berzikir pada Allah itu senantiasa larinya kepada sang asal. Itu tidak diragukan. Dominasi asal di dalam hati saya. Tetapi batas yang kita lihat belum sadar bahwa segala sesuatu itu ada di dalam batas tertentu. Ini yang kita, karena ini semua harus kita ya. Kalau asal alami, tapi batas sudah intrek. Sudah harus orang yang memiliki
asal alami, tahu asal. Tapi untuk batas harus seorang ingat. Tidak ada sesuatu yang terbatas. Minta sesuatu juga harus terbatas. Mengungkapkan sesuatu juga harus terbatas. Sedang alam diciptakan Allah dalam keadaan terbatas. Terbatas potensinya, terbatas umurnya, terbatas kemungkinannya. Dengan Allah mengatakan, qad ja'alallahu, telah menjadikan Allah likulli syai'in, bagi setiap sesuatu qadr, kadarnya, muatannya, batas. Maka pengetahuan ini membutuhkan suatu karena inilah bagian di antara dua yang bisa dari manusia, yaitu asal dan tujuan, awal dan akhir, milik manusia, alam manusia. Di antara dua asal dan tujuan, alam yang tidak dimuat di dalamnya 1001 masalah, 1001 kesulitan, 1001 tantangan dalam kreativitas. Bila batas salah, maka jadi salah. Bila batas tidak ada, menjadi lemah. Maka pengetahuan tentang batas merupakan suatu pengetahuan yang tertinggi di dalam manusia yang disebut keharusan. Hukum, batas tindakan, batas aktualisasi diri, batas mengungkapkan diri, batas mencipta. Mencipta itu bebas, tetapi tidak bebas, harus terbatas. Kalau menciptakan sesuatu yang baru, yang kita sudah punya ilmunya, kita punya alatnya, ya, kita bisa mengerjakannya supaya terbatas berapa banyak dikembangkan. Ciptakan sesuatu yang menggunakan 10, jangan bikin 20, yang 10 mubazir, perperdam, jadinya murah. Segala sesuatu harus pakai batas, meskipun kita bila kita keluar dari batas, kita jadi bangkrut, rugi. Jangan menciptakan sesuatu di luar batas. Maka batas merupakan sesuatu yang di antara dua, yaitu asal dan tujuan, yang menjadi hak dan wilayah orientasi manusia. Bejo cilakani untung tidak untung ruginya manusia dari kesadaran mengelola batas. Sekian dulu, ya. Nanti segitiga ini nanti punya sadar. Manusia bisa meramal bukan dengan melihat bintang, bukan dengan melihat penanggalan lahir, bukan dengan melihat sosok figur-figur persegi wajahnya orang. Genotipe, nama-nama dan sebagainya, hanya melihat bagaimana dia menegakkan akidah. Ya. Di mana yang dihilangkan dari akidah itu tetap dia bisa diramal, karena ini keharusan proses, keharusan kreativitas. Bila ini hilang, kamu akan menjadi begini. Inilah hebatnya akidah Islamnya. Tapi bukan perdukunan. Iya. Syarat yang hilang, alat yang hilang, kita bisa meramal. Meramal tapi dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu dengan kita. Karena kita diberi ilmu itu kan akidah Islamnya. Selamat sampai di surga atau tidak? Selamat diterima masyarakat atau tidak? Selamat apa yang enggak? Sukses apa yang dituju atau tidak? Akan kita menegakkan knowledge ini nanti dalam hubungannya dan berkait dengan itu. Insya Allah nanti kita selamat. Sekarang dulu ya. Terima kasih Pak Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita telah sampai pada waktu istirahat kita. Dan alhamdulillah karena Pak Muhammad telah memaparkan dengan sangat menyeluruh tentang martabat 7 dan dimensi esensial dari perjalanan spiritual kita. Tapi karena masih konsepnya masih ada panjang, maka dilanjutkan nanti setelah sholat dan makan siang. Dan semoga tambah siang, tambah hangat dan tambah mendalam waktunya. Ya, saya akan sekolah waktu selama 1 jam. Dan makan siang sudah tersedia di bawah. Juga kemarin ada kesulitan mencari tempat sholat ya, ibu-ibu, bapak ada di luar.
kedua sebelah kanan. Ya, jadi persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, jangan salah. Oh, nggak ada, ini nggak ada. Bapak, Miki sama siapa? Sama. Sehingga dalam perjalanannya turun dari dia menjadi eksistensial, seperti sesuatu yang tidak terbantah di dalam pengetahuan yang logis, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dikurangi. Telah satu pengembaraan Allah sendiri. Allah mengembaraan di mana di alam ciptaan dengan kemanajemen, dengan dia akan pulang kepada dirinya sendiri setelah melewati jenjang-jenjang, setelah sampai di bawah nanti pada iman nanti satu harus satu proses, kemudian nanti akan disambung lagi, nanti ada dia lagi. Bagaimana kita sudah lepas dari rumah kita, yang rumah kita hakikatnya adalah Allah itu sendiri asal kita. Karena kita di luar rumah maka kita menjadi kacau, kita menjadi tidak tenang, kita menjadi ketakutan yang tidak beralasan. Karena kita lepas dari Allah, sudah menjadi ciptaan. Ya kan? Kita sudah menjadi ciptaan yang asalnya adalah ide Allah, yang asalnya adalah kreativitas Allah. Kita lepas dari rumah kita sudah mengembara sampai ke sini. Bekerja satu satunya untuk bisa menjadi putra lagi.
menemukan setelah menemukan masa itu menemukan satu tujuan, yaitu Allah itu sendiri. Bahagia adalah berada di rumahnya sendiri, dan rumah itu adalah Allah. Dari mana kita berangkat, di mana kita pulang, kita sedang berangkat. Tapi di dalam berangkat ada sesuatu di dalam hati kita. Sudah membayangkan, sudah jelas peta untuk pulang, sudah tahu kemana akan pulang, dan tahu peta bagaimana cara pulang dengan sebaik-baiknya, selamat dan aman, tidak ada rintangan di jalan. Meskipun belum sampai ke rumah, karena kita masih dalam perjalanan mengembara, pergi dari sang asal dan kembali kepada sang tujuan. Sang tujuan adalah asal itu sendiri dan bentuk wujudnya yang lain. Maka rasa bahagia itu menjadi ada. Rasa bahagia dan kesadaran bahwa kita punya rumah, dan kita sedang pergi, dan kita sadar akan pulang ke rumah, dan kita tahu jalannya, bagaimana caranya pulang ke rumah dengan aman dan sejahtera. Itulah konsep proses, itulah konsep agama, itulah konsep hidup. Tapi di antara sekian banyak makhluk yang sedang membangun, ada yang hilang di dalam perjalanan. Dikiranya dunia ini sebuah rumah, maka dia cukup tenang dengan dunia. Padahal dia kehilangan ketenangannya karena ini bukan rumah. Ini adalah medan pengembaraan. Belum selesai. Pernah juga bahwa dunia adalah sebuah home, sehingga dia menyiapkan segala kebutuhannya untuk bertentram di dunia. Tidak akan menjadikan hadirnya rasa bahagia atau rasa tenang, justru akan menghadirkan rasa takut dan gelisah. Maka kesadaran bahwa kita punya rumah dan kita telah berangkat dari rumah dengan baik, melewati suatu prosedur yang benar, dan kesadaran bahwa kita harus pulang dan kita sudah tahu caranya dengan baik, tinggal kita menghayati nuansa bahagia itu sudah ada di dalam diri kita, tinggal pelaksananya, dan kita berharap Allah menyelamatkan kita dalam proses kembali. Begitu komentar dari Belanda. Kemudian selanjutnya akan saya sampaikan sifat-sifatnya, sifat-sifat segitiga eksistensial tadi sudah. Kemudian sekarang yang esensial sudah, yang eksistensial ya. Ada 3 hal landasan ya, yang sudah saya utarakan bersifat esensial, yang memiliki kebalikan. Esensial itu dasar yang tidak kelihatan, konsep yang tidak kelihatan tapi harus adanya karena tempat bersadarnya yang eksistensial, sesuatu yang wujud nyata itu punya sandaran. Dia bisa nyata karena ada sandaran yang kuat. Sandaran yang kuat itu tidak nyata sebabnya. Yang tidak nyata itu yang disebut esensial. Yang tadi. Nah, wujud nyatanya apa? Wujud nyatanya sama jumlahnya. Berbenah suatu sebuah segitiga yang disebut segitiga eksistensial. Maka pada menemukan suatu 2 rangkapan karena sudah terlanjur menjadi ada. Dulunya ketika terjadi akadiannya Allah satu, melewati proses penurunan menjadi ada, menjadi wujud. Kita asalnya dalam ketiadaan, telah diberi jubah wujud oleh Tuhan dengan konsepnya, dengan tenaganya. Konsep itu pola-pola, tenaga itu roh,
dengan imajinasinya, bentuk-bentuknya, dengan bahannya, kita menjadi makhluk eksistensial, makhluk wujud. Sudah menjadi sesuatu hukum dari sesuatu yang mewujud, sesuatu yang eksis. Dia eksis di dalam dua rangkaian. Kalau yang esensial, asal itu satu, Allah. Batas itu satu, tujuan itu satu. Medan kita adalah medan batas. Antara ruang lingkup kita itu adalah antara tujuan, antara asal dan tujuan. Itulah ruang gerak. Dari tiga unsur esensial itu tadi, semuanya bersifat lain daripada yang eksistensial, bersikap beranggapan. Manusia itu satu secara pengertian. Setelah diwujudkan, rupanya berdua, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Semua yang eksistensial, semua yang mewujud, yang memiliki struktur wujud, senantiasa terkena hukum, berada dalam dua pijakan. Itu disebut sunatullah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain, dan dari setiap sesuatu kami ciptakan sejodoh. Secara esensial itu manusia min nafsin wahidah, dari Adam misalnya. Setelah diwujudkan, dirupakan, diberi bentuk, diberi roh, wujudnya tiba-tiba kok dua, satu berwujud laki-laki, satu berwujud. Ya. Jadi sifat yang sifat yang esensial itu tunggal. Sifat yang eksistensial itu berangkapan. Berangkapan menurut cara berpikir Yunani berada dalam dua kutub ekstrim, dua yang berbeda dan tidak bisa ditemukan menurut cara berpikirnya orang Yahudi. Cara berpikirnya orang Yunani. Islam tidak membenarkan cara mengungkapkan dua yang bertentangan itu, tidak dalam dualisme atau dua kutub ekstrim. Tidak bisa, karena asalnya dari esensi yang satu, asalnya dari landasan yang satu. Maka dia harus, walaupun dua, diberi nama satu, sejodoh, zawjain. Jadi sikap Islam tidak mengingkari wujud esensial, meskipun kenyataannya dua, tapi dikatakan tidak dua, itu sejodoh. Seperti kaki kanan dan kaki kiri, bukan dua. Kalau dua tidak ada titik temu, tapi kalau sejodoh ada kerjasama, ada titik temu. Jadi sikap Islam ada senantiasa ingin mengutuhkan kembali sesuatu yang datang dari semesta esensial itu utuh, tiba-tiba hadir di dalam semesta eksistensial menjadi dua, harus diutuhkan kembali, harus didialogkan, harus diinteraksikan dalam kondisi yang tinggi, menimbulkan makna baru. Momen menyatukan dua hal yang mewujud menjadi satu hal yang sinkron sehingga melahirkan sesuatu yang baru, itu disebut momen tauhid. Menyatukan yang bercerai-berai, menyatukan dua hal yang susah disatukan, barat timur, baik buruk, kafir mukmin, atas bawah. Sikap Islami selama ini kurang dimengerti. Tauhid itu apa? Tauhid itu tidak sebuah doktrin bahwa
kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu asalnya satu, yaitu Allah. Sehingga mengiktikadkan bahwa Allah Esa itu adalah sudah bertauhid. Belum bertauhid, belum berbuat apa-apa. Ketika kamu yakin bahwa Allah itu satu, itu kamu belum berbuat apa-apa, belum ada pahalanya. Karena kamu baru melihat dengan ilmu, baru melihat dengan kesadaran bahwa sang asal itu satu, belum ada pahalanya. Karena kamu belum aktual, belum menyatukan dua hal yang asalnya satu dan setelah lahir menjadi dua, sehingga menjadi satu, sehingga tidak ada satupun yang sia-sia dari dua hal itu. Nah, itu perbuatan tauhid yang membuktikan bahwa kita betul-betul tauhid di dalam kesadaran kita. Ya, datang ke dunia tapi itu datang hanya untuk mengumpat karena merasa dirinya benar, mengumpat, mancing, mencaci maki yang sama, mengumpat yang buruk karena merasa dirinya baik, mengumpat yang kafir karena merasa dirinya mukmin. Ini suatu sikap Islam yang salah, bukan sikap tauhid. Sikap tauhid mengumpulkan dua yang asalnya satu menjadi satu dalam suatu sinkronitas yang melahirkan suatu kemungkinan yang lebih abadi dari yang dua itu. Itulah momen tauhid. Kita telah berjuang mati-matian dengan akal, dengan potensi, dengan rekayasa, dengan siasat, dengan segala macam potensi yang kita miliki untuk bisa bagaimana melahirkan satu hal yang ditopang oleh dua kaki, yang kaki itu tidak sama, kiri dan kanan. Bila satu melangkah, satu mesti untuk tumpuan. Kalau kita mengatakan kaki kiri itu negatif, kita tidak akan sampai tujuan. Tetapi kalau kita memendaya gunakan kaki kanan dan kaki kiri untuk bekerja sama menempuh jarak, kita bisa meninggalkan tempat dari mana, ya, ke tempat kemana yang kita. Bila satu melangkah, satu tubuh untuk bertumpu, karena dua-duanya melangkah tidak bisa. Ketika kaki kanan melangkah, kita percayakan tubuh kita untuk bertumpu pada kaki kiri. Ketika kaki kiri kita melangkah, kita percayakan berat tubuh kita pada kaki kanan. Kaki kanan, bukankah itu kerjasama? Dan kita sampai di tempat yang jauh yang kita tuju atas jasa kedua kaki, sinkronitas kerjasama antara dua kaki. Padahal yang satu kita beri sifat kiri, yang satu kita beri sifat kanan, yang satu kita beri sifat baik, yang satu kita beri sifat buruk. Hakikat Islam, hakikat tauhid tidak hanya sekedar meyakini bahwa segala sesuatu asalnya tunggal, bahwa Allah itu adalah esa, tapi esakan kembali semua yang telah menjadi dua di dalam dimensi kenyataan ini, di dalam dengan cara yang sebaik-baiknya dan dalam kualitas yang setinggi-tingginya. Maka tanggung jawab orang mengatakan Allah itu esa tidak hanya sekedar tanggung jawab intelektual. Tidak mungkin tidak esa. Itu baru penglihatan batin, baru penglihatan ilmu, baru penglihatan kesadaran bahwa asal itu satu. Tapi dia belum hamba tauhid karena dia belum berbuat sesuatu. Dia belum bisa merukunkan kaki kanan dan kaki kiri. Dia belum bisa merukunkan kebaikan dan keburukan. Beliau belum bisa mensinkronkan antara salah dan benar, antara mukmin dan kafir. Belum seperti Edison menemukan arus positif dan arus negatif, melahirkan sesuatu yang lebih tinggi dari duanya yang namanya cahaya yang sampai sekarang abadi kita pakai. Apakah lampu sinar itu adalah anak listrik arus negatif atau positif? Tidak, kerjasama keduanya. Dan sinar itu lebih tinggi dari arus positif, dan sinar itu lebih tinggi dari arus negatif. Tapi sinar menjadi tunggal, menjadi satu berkat dua pijakan negatif dan positif.
kerjasama antara duanya, bukan kreativitas mati-matian mengadakan penelitian, eksperimen, pengorbanan tenaga, waktu, konsentrasi, melahirkan kembali keutuhan. Ya, itulah yang kita cari, itulah yang dituju agama. Itulah ummatan wahidatan yang diidamkan oleh Rasulullah Ibrahim dengan memanjakan kita harus percaya bahwa Tuhan itu satu. Untuk aktual yang demikian, yang saya yakin tidak bisa direalisir oleh satu ide yang bernama ide globalisasi, karena dia ketika mengucapkan globalisasi dia tidak tahu yang esensial, dia tidak tahu sang asal, dia tidak berpengetahuan tentang konsep kejadian. Dia menghilangkan dari mana dia datang, dia hanya tahu kemana dia pergi. Sisi gelap dirinya tidak tahu. Hanya religi, hanya wahyu yang memandu, hanya agama yang bisa melaksanakan globalisasi sebagaimana globalisasi yang dikehendaki Tuhan. Bukan globalisasi hanya globalisasi semu, mengutuhkan seluruh bangsa, seluruh etnis, seluruh apa yang ada dalam suatu kesatuan yang sejahtera, aman, tentram dan abadi. Tidak mungkin, karena dia tidak punya konsep, dia punya praduga-praduga. Menurut akal ini harus, tapi dia tidak punya teknis. Agama yang punya teknis, yang nanti akan kita bahas dalam pelajaran yang besok 1 bulan lagi, yaitu proses transendensi, proses transendensi dan proses transformasi. Ini membahas ini dulu. Segitiga eksistensial, sebagaimana tergambar, terdiri dari 3 sebab, alat, dan syarat. Apakah sebab itu? Apakah alat itu? Dan apakah syarat itu? Apa sebab yang ada di dalam alam semesta sehingga ada sesuatu yang baru? Tidak ada sesuatu yang baru atau yang disebut akibat tanpa berstandar, tanpa memiliki aset yang namanya sebab. Tidak ada barang baru akan timbul bila tidak ada sebab. Apakah sebab itu? Di mana letaknya sebab? Dan dari mana datangnya sebab? Kemarin telah saya saya petik sedikit. Sebab itu di dalam bahasa agama kita kadar itu muatan, segala sesuatu yang tersembunyi di dalam sebuah pewujudan, potensinya, karakternya, dan kemungkinan semuanya itu disebut sebab. Sebab itu tidak kelihatan karena masih berwujud potensial, masih berwujud sebuah tenaga yang memiliki kemungkinan bila mana diungkapkan dengan baik. Manakala tidak, ya dia tetap tersembunyi di dalamnya. Itu yang disebut sebab. Sebab itu adalah kuasa Allah, kudratullah. Kudratullah itu diletakkan ketika Allah menciptakan semesta alam. Dia diturunkan, diimanenkan di tempat tinggal, diletakkan. Imanen lepas dari dirinya, ditaruh, disimpan di dalam alam ciptaan. Sebab sadar yang ada di dalam diri hambanya yang paling tinggi yaitu manusia. Sebab tidak sadar ada di dalam alam semesta. Maka ada di balik alam semesta itu ada sesuatu kekuatan dahsyat,
manfaat yang luar biasa, rahmat yang tertinggi yang lahir dari irodah Tuhan, yang sekarang kita sebut sebagai sumber daya alam yang tersembunyi di dalam diri manusia, yang sekarang istilahnya masih kurang tepat. Kalau dikatakan sumber daya manusia, interpretasinya kurang tuntas. Sumber daya manusia kok yang disebut-sebut, yang diungkapkan, yang dilatih kok cuma fisiknya, kok cuma dia bisa memproduk atau apa, membuat apa. Bukankah ini alam? Kerancuan istilah pada istilah sosial sekarang yang disebut sumber daya manusia. Bukankah sumber daya manusia yang paling kuat, yang paling dalam, dan yang paling dahsyat bila diungkapkan adalah power spiritualnya? Mengapa hanya power intelektualnya? Mengapa hanya power emosionalnya? Padahal di antara tiga power itu yang tertinggi adalah power spiritualnya, yang sekarang sudah mulai digapai, yang sekarang mulai sudah diraba-raba. Yang ada di dalam diri manusia itu tidak hanya IQ, tapi ada EQ, ada lagi yang paling tinggi SQ, spiritual Q, baru ditemukan akhir-akhir ini. Tiga-tiganya itu sesungguhnya adalah sumber daya manusia. Tapi sumber daya manusia, powernya, potensinya tidak sekedar sebagaimana yang lalu IQ dan EQ, di mana IQ medan orientasinya adalah menggarap semesta alam struktural. EQ medan operasionalnya menggarap umat manusia, dan SQ medan spiritualnya adalah menggarap hubungan antara individu kita dengan Rabbul Alamin. Itu yang tertinggi. Tapi SQ belum pernah dibahas. Miss dari ilmu, baik itu apa, itu tergolong ilmu apa, sosiologi atau psikologi, saya tidak tahu, saya bukan seorang ilmuwan. Tetapi untuk menjabarkan yang SQ belum memiliki tempat, padahal nyata ada. Jadi tiga-tiganya adalah power di dalam diri manusia. Baik itu merupakan suatu power intelektual, dan power emosional, dan power spiritual, merupakan kudrat Allah yang imanen, kuasa Tuhan yang dilepaskan dari dirinya dan dititipkan di dalam alam ciptaannya. Selain itu sumber daya alam pada dimensi tidak sadar alam itu kita anggap dimensi yang dimensi sadar itu manusia. Apakah yang ingin dilakukan, diciptakan, diperbuat diadakan oleh manusia adalah di dalam rangka mengaktualisasikan sebab yang ada di dalam diri, diinteraksikan dengan sebab yang ada di dalam alam, sumber daya alam, yang melahirkan sesuatu yang baru. Sebab yang di dalam alam kita sebut alam, hasil kerja malaikat. Sejak dia berupa partikel-partikel sampai dia berupa benda-benda inorganik, sampai berupa kehidupan tumbuh-tumbuhan, kehidupan hayawan, dan kehidupan fisikal manusia, bukan spiritualnya, fisikalnya. Wilayah berorientasinya suatu tenaga yang kita sebut malaikat. Tenaga itu roh. Tadi kita sudah jelaskan tenaga itu roh. Itu rohnya malaikat. Yang ada di dalam diri manusia tidak akan disebut meskipun di dalam diri manusia
di dalam diri yang artinya fisikal juga sama yang ada di dalam diri alam. Jadi malaikat atau tenaga atau roh yang menjaga debu, yang menjaga tumbuh-tumbuhan, yang menjaga hayawan, yang menjaga bumi, galaksi, udara, swasta dan sebagainya itu sama dengan roh, dengan malaikat yang menjaga fisik kita di luar dan di dalam sana. Maka ini masih tergolong alam tubuh ini. Malaikatnya hamalatul arsy, yang menyangga arsy Tuhan, yang menjaga kerajaan Tuhan. Ada satu yang spesial untuk menjaga spiritual manusia yang mereka tidak bisa berekspansi. Malaikat fisikal tidak berekspansi, yang disebut Jibril, yang mengantarkan Rasul Mi'raj menghadap Rabbul Alamin. Ini yang tertinggi. Ini yang pada akunya manusia. Ini kawan seseorang yang mengantar kita sampai pintu gerbang pertemuan kita dengan Tuhan. Adapun selain itu, semua malaikat yang memberi rezeki, yang memberi segala macam kecelakaan atau kesenangan itu ada sama dengan malaikat yang bekerja di dalam alam. Tapi yang satu itu yang bersama-sama kawan kesadaran kita mengembara pulang ke rumah, yang Jibril. Tapi cuma dia hanya sampai di ambang pintu rumah kita, di pintu di pintu gerbang Sidratul Muntaha berhenti, kemudian kita baru masuk pulang. Kita tinggal malaikat Jibril di luar, kita bersama Allah di dalam. Semua malaikat yang memanage itu dinamakan tenaga alam atau roh fisikal. Disebut wujud komplitnya adalah alam. Fungsinya adalah alat, wujud komplitnya adalah alam fisikal, baik di dalam alam maupun di dalam diri manusia yang bersifat fisikal. Maka fungsinya dia hanya alat. Kaki kita itu alat untuk berjalan, mulut kita itu alat untuk berbicara, untuk makan, mata kita itu hanya alat untuk melihat, untuk mengintai keadaan di luar diri yang berupa bentuk-bentuk warna-warna. Telinga kita itu hanya alat untuk mengintai suatu yang di luar diri yang berupa frekuensi-frekuensi suara. Saraf kita adalah alat untuk mengukur suhu panas dinginnya alam, cuaca yang melipat diri kita. Dan semuanya itu adalah alat. Alat ini sesuatu yang harus ada. Ketika kita mau menggunakan power, kodrat yang dititipkan, kuasa Tuhan yang dititipkan di dalam diri, mau kita ungkapkan di dalam bentuk kreativitas, melahirkan kemungkinan baru. Sebab itu pendukung, ya, penopang adanya akibat. Bila kita mau ungkapkan sebab untuk mendapatkan akibat, yaitu merupakan suatu kreativitas baru, dibutuhkan sesuatu yang bernama alat. Maka alat memiliki sesuatu, ya, interpretasi, ya, khusus. Alat, apakah alat itu? Ya semua yang fisikal. Fungsinya apa? Yang sesuatu yang adanya, ya, memungkinkan tercapainya tujuan. Yang tidak adanya tidak memungkinkan tercapai. Menulis kita, sebab adalah kadar. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Telah menjadikan Allah bagi sesuatu muatannya, kodarnya, kekuatannya, potensinya kadar. Sesuatu yang baru tidak mungkin bisa ada tanpa ada sebab, tanpa ada kadar kuasa. Jadi sebab ada sesuatu yang keberadaannya mengakibatkan sesuatu yang baru, memancing adanya kemungkinan. Tanpa tidak adanya sebab tidak ada kemungkinan.
Sebab ada suatu kekuatan yang keberadaannya memungkinkan, yang keberadaannya akan membuat keberadaan baru, akan wujudnya akan melahirkan wujud baru yang disebut kemungkinan. Sedang alat, nah, tapi itu diri kita, sebab itu diri kita. Setiap manusia ini sebab. Nah, maka yang perlu mendapatkan interpretasi alat, sesuatu yang di luar diri, alat, sesuatu yang adanya memungkinkan sampainya tujuan. Yang tiadanya tidak memungkinkan sampainya tujuan. Di dalam berproses menyadari akan kepentingan alat setelah kita tahu bahwa kita potensial, kita itu sebab, bahwa kita potensial itu kita maklumi, kita himpunan sebab, kita himpunan potensi, kita himpunan kekuasaan yang dititipkan Allah kepada kita dari kehendaknya. Jadi kodrat itu lahir dari irodah. Ketika mau mengungkapkan untuk membuat kemungkinan baru, dibutuhkan apa yang bernama alat. Dan alat ini ada dua, yang disediakan karena sifatnya eksistensial, yang disediakan oleh Allah dan yang disediakan oleh budaya. Yang disediakan oleh Allah yaitu disebut alam, yang disediakan oleh manusia atau yang disediakan oleh Allah sejak sedia kala adalah alam. Untuk budaya primitif masih beralat alam untuk mengungkapkan hal-hal baru, kreativitas baru. Untuk budaya modern sudah melangkah ke alat, itu adalah teknologi. Teknologi dengan alat sama fungsinya, dia adalah alat. Maka ketika seseorang merasa memiliki potensi atau sebagai sumber sebab ingin mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu, meng-create sesuatu, harus dilihat ada alatnya atau tidak. Kalau tidak ada alatnya, jangankan sampai tujuannya,